Anwar SP yang sudah hadir di room ini dan terima kasih kepada peserta Pak Kasim Ya, Nus Nisa Amsa yang sudah akan bersedia untuk seminar rancang aktualisasi. Baik waktu dan tempat saya langsung serahkan ke Bapak Coach Pak Deyamin untuk memulai seminarnya. oke, Disilakan Pak. terima kasih. Makasih Ya. banyak atas waktu yang diberikan oleh host kita, Ibu Risna. Makasih banyak Bu Risna, yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Sadriani Anwar, SP, MPWP. Terima kasih banyak atas kehadiran dan supportnya di dalam pelaksanaan seminar aktualisasi ini. Makasih Yang saya Pak. hormati Bapak Pemuji, Bapak Priyadi Saputro, Esos MSI. Makasih banyak atas supportnya dalam kegiatan seminar ini dan yang saya banggakan Pak Kasim Nurseha Amsa, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi waktu 10 menit dengan penekanan di latar belakang dengan salah satu kegiatan yang dijelaskan secara detail. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Prihadi Saputro, Esos MSI, selaku penguji. Terima kasih Bapak sudah siap hadir pada seminar pada siang hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Sadriani Anwar, SP MPWP, selaku mentor. Terima kasih Bu atas dukungannya bisa hadir pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Terima kasih Bapak atas bimbingan dan kesediaannya dalam seminar pada siang hari ini dan juga terima kasih buat Ibu Risna dari BPSDM Sulawesi Tengah telah memfasilitasi kegiatan seminar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Kasim Nur Seha Amsa, dari golongan 2 angkatan pertama di kelompok 2, penempatan OPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Izinkan saya pada siang hari ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Sosial terkait pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi bagi petugas dan petani pada daerah irigasi Punakiri. Jadi yang pertama yang melatar belakangi kegiatan aktualisasi ini yaitu pada permasalahan kurangnya informasi mengenai kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, yang mana permasalahan tersebut berdampak pada petugas dan petani yang kurang memahami informasi mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi, sehingga pelayanan yang kurang maksimal. Kemudian didapatkan solusi yaitu pemanfaatan media sosial untuk terkait operasi dan pemeliharaan irigasi bagi petugas dan petani. Kemudian untuk tujuan aktualisasinya ada tujuan umum yaitu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kerja nyata dan juga menunjukkan kinerja ASN yang adaptif, akuntabel, dan profesional. Adapun tujuan khusus untuk aktualisasi ini yaitu untuk mengedukasi petugas operasi dan pemeliharaan dan para petani untuk melalui sosial media atau media sosial terkait operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemudian manfaat aktualisasi yang diharapkan yaitu bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mendukung visi transformasi digital layanan publik khususnya dalam bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Adapun bagi OPD meningkatkan efektivitas pelayanan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bagi petugas OP dan petani yaitu mendapatkan informasi dan edukasi terkait operasi dan pemeliharaan irigasi dengan lebih mudah yaitu dengan melalui media sosial dan bagi peserta sendiri untuk mengasah kompetensi teknis
dan manajerial dalam implementasi program kerja nyata berbasis digital dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu mulai dari berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Semua kami usahakan untuk kami terapkan mulai dari memberikan informasi sebagai orientasi pelayanan, begitu juga dengan peningkatan skill para petugas operasi untuk nilai kompeten, menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas, untuk nilai loyalnya, akuntabel, harmonisnya, akuntabel memberikan informasi yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan, harmonis memberikan kelancaran fasilitas pelayanan irigasi, adaptif mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi layanan, dan kolaboratif yaitu bekerja sama langsung dengan petani dan petugas OP dalam membuat konten edukasi. Kemudian selanjutnya kami mengidentifikasi isu menggunakan tabel APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Nah, didapat beberapa isu yaitu kurangnya informasi mengenai OP saluran irigasi, kemudian yang kedua banyaknya sampah dan endapan pada saluran irigasi, 4 kurangnya peralatan bagi petugas, yang kelima kurangnya pelayanan kepada petani oleh petugas OP irigasi. Didapatkan 2 isu atau 2 permasalahan yang total nilai APKL-nya sama, maka dilanjutkan dengan menggunakan analisa atau tabel USG, yaitu urgent, serious, dan grow, yaitu masalah pertama kurangnya informasi mengenai operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, dan juga kurangnya pelayanan kepada petani. Yang mana ketika ditotalkan, isu atau permasalahan pertama yang menjadi masalah yang utama untuk kami aktualisasikan yaitu kurangnya informasi mengenai operasi dan pemeliharaan saluran irigasi. Setelah didapatkan isunya, kemudian kami identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone, yang mana dari poin skillnya yaitu kurangnya pemahaman petani terkait perawatan irigasi dan juga kurangnya informasi melalui sosial media yang diketahui oleh petugas OP atau operasi dan pemeliharaannya. Untuk poin di sistemnya yaitu kurang difahaminya SOP oleh petugas operasi dan pemeliharaan dan belum maksimalnya pengawasan dari UPT. Kemudian dari nilai suppliernya yaitu kurangnya pemanfaatan sosial media dalam menyebarkan informasi dan minimnya papan informasi di sekitar bangunan irigasi. Untuk poin surroundingnya yaitu permasalahan luasnya daerah irigasi yang harus ditangani dan dilayani oleh seorang petugas operasi dan pemeliharaan. Begitu juga karena banyaknya petani yang harus dilayani oleh petugas OP. Dan yang terakhir yaitu Langsung kegiatan, safety. Pak. Oh ya, Pak Kasim. dari permasalahan itu ada alternatif pemecahan masalahnya yang kemudian kami aktualisasikan untuk kegiatannya, Pak. Yaitu yang pertama ada perencanaan aktualisasi, menyusun format jenis dan konten media sosial, kemudian mengunggah dan menyebarkan konten untuk edukasi, kemudian yang terakhir evaluasi. Jadi dari kegiatan yang pertama yaitu ada 3 poin yaitu yang pertama mengkonsultasikan dengan mentor dengan mengharapkan terlaksananya konsultasi melalui penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu kalau kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Kemudian menyampaikan rencana aktualisasi kepada mentor dengan harapan tersampainya rencana aktualisasi dan persetujuan mentor. Yang mana nilai berakhlak yang diterapkan yaitu kolaboratif, harmonis, dan kompeten. Kemudian tahapan yang ketiga di dalam perencanaan aktualisasi yaitu menerima masukan dan saran, yaitu dengan adanya catatan dan masukan dari mentor. Kemudian penerapan berakhlaknya yaitu
adaptif, akuntabel, dan harmonis. Yang mana kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor, termasuk dari peserta dengan mentor. Yang mana perencanaan aktualisasi adalah bentuk penerapan awal dari prinsip-prinsip manajemen ASN dalam hal pembinaan, pengembangan kompetensi, serta membentuk karakter ASN yang profesional dan berorientasi pada kinerja. Yang mana intinya kegiatan perencanaan aktualisasi ini menguatkan nilai akuntabel pada peserta. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, kami lanjutkan dengan menyusun format, jenis, dan konten media sosial. Yang mana ada beberapa tahapan, yaitu pembuatan template atau draft konten dan akun sosial media, dilanjutkan dengan menyusun dan membuat jenis konten, dan melakukan pengeditan. Yang mana output atau hasil yang diharapkan yaitu tersedianya akun sosial media di daerah irigasi Punagiri, kemudian tersusunnya jenis konten edukasi terkait irigasi, dan terlaksananya pembuatan dan pengeditan konten media sosial. Yang mana kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dengan menggunakan atau menerapkan nilai-nilai berakhlak, mulai dari kompeten, adaptif, loyal, akuntabel, dan kompeten. Jadi dari kegiatan ini sama juga Pak menerapkan atau berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 pemerintah, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Yang mana menyusun jenis konten atau membuat konten ini khususnya dalam pemanfaatan media sosial merupakan salah satu bentuk nyata penerapan profil Smart ASN di lingkungan kerja. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencerminkan karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN masa kini dan masa depan. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, ada beberapa tahapan juga, yaitu mereview atau mengecek kembali hasil pengeditan. Kemudian diharapkan tersusunnya konten edukasi atau informasi yang diharapkan. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemeriksaan bersama konten sosial media, kemudian mengunggah atau menyebarkan konten edukasi melalui media sosial, dalam hal ini yaitu Instagram dan YouTube. Jadi harapannya, outputnya, hasilnya diharapkan terlaksananya edukasi terkait operasi dan pemeliharaan irigasi menggunakan sosial media. Kemudian tidak lupa kita memberikan informasi konten kepada petugas dan petani melalui WhatsApp dalam menyebarkan link atau konten media sosial tersebut. Jadi diharapkan informasi dan edukasinya bisa tersampaikan secara langsung kepada petani dan petugas. Yang mana dalam kegiatan tersebut kami berharap atau menggunakan nilai-nilai ASN seperti akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Jadi kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Yang mana kegiatan ini perencanaan aktualisasi menguatkan nilai akuntabel. Kemudian untuk Mungkin kegiatan cukup terakhir, Pak Aswin. oh iya Pak, Oh terakhir ya silakan. terakhir evaluasi mulai dari Iya. pengecekan kembali, merespon komentar petugas dan petani, dan terakhir membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Jadi untuk jadwalnya dimulai besok tanggal 12 September sampai dengan tanggal 16 Oktober, karena akan diseminarkan hasilnya insya Allah di tanggal 20, mulai tanggal 20 Oktober dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Yamin sebagai coach.
Misi Pak, sudah selesai. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin sebagai coach. Oke. Oke, terima kasih atas presentasi yang disajikan oleh Pak Kasim. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Sadriani Anwar selaku mentor untuk memberikan penguatan dan penjelasan terkait dengan rancangan aktualisasi saudara Pak Kasim. Kami Iya, persilakan Ibu. iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita sekalian. warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Prihadi Saputro SOS MSI selaku penguji, kemudian Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, dan Ibu Risna SE selaku moderator. Teristimewa bagi saudara saya Kasim sebagai peserta latsar yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Mohon Eh, izin ininya di stop Pak. Oh ya Pak. PowerPoint. ya. Baik, kami selaku mentor Pak mendukung sepenuhnya terhadap rancangan aktualisasi yang telah digagas oleh Saudara Kasim, di mana terkait dengan program rancangan yang Saudara Kasim sudah rancang sebelumnya memang sudah dikomunikasikan dan diskusikan dengan kami Pak selaku mentor. Pada prinsipnya apa yang sudah dirancang Saudara Kasim ini sudah berbasis kebutuhan yang ada di daerah irigasi Punakiri, di mana Pak sangat relevan dengan kondisi yang ada di irigasi Punakiri, di mana bahwa masih banyak petani maupun petugas OP yang menghadapi keterbatasan informasi, Pak, yang aksesnya terhadap edukasi terkait pengelolaan irigasi yang tepat. Eh, Harapan kami, Pak, dengan adanya apa namanya selesainya nanti program aktualisasi dari Pak Kasim, Saudara Kasim ini Pak, kiranya tool ini bisa bermanfaat khususnya bagi petani pemakai air irigasi, kepada petugas OP irigasi itu sendiri dan secara umum bagi kami Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin itu saja Pak dukungan dan apa namanya Oke. dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas penguatan dan harapannya terhadap aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh peserta. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Penguji Pak Firly Hadi Saputra SSMSI untuk memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Pak Kasim. Kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ibu Mentor, saya hormati Pak Ahmad Yamin selaku coach, ya, Ibu Risna sebagai host, dan Saudara Kasim Nur Sehat. Ya. Eh, Terima kasih sudah mencoba untuk eh, memberikan ide-ide kreatif terkait kegiatan aktualisasi nilai-nilai ASN di dalam menyelesaikan atau melaksanakan tugas sehari-hari, ya, terkait eh, kegiatan pelatihan dasar, yaitu mata eh, ajar habituasi, ya, yang perlu eh, penekanan sebenarnya bukan apa yang eh, Anda buat, ya, tulisan-tulisan yang Anda buat, tapi bagaimana menentukan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja, sehingga melalui itu Anda betul-betul dapat mengaktualisasikan, ya, mengaktualisasikan pembelajaran apa sih yang Anda dapat selama ini, selama melakukan pelatihan dasar CPNS ini. Nah, yang saya maksud pemilihan dalam menentukan
isu yang aktual yang memang betul-betul terjadi di unit kerja saudara itu yang menjadi penting. Nah, ada berapa isu yang coba saudara identifikasi terkait tugas Anda di UPT kan saya di UPT terkait operasi dan pemeliharaan. Ya. Dari 5 yang menurut Anda setelah diidentifikasi merupakan suatu permasalahan, hmm, ada 2 yang menurut Anda sangat urgent, ya, sangat serius, dan perkembangan ini apabila permasalahan ini tetap dibiarkan akan berdampak buruk, ya, bagi apa baik bagi instansi atau unit kerja maupun nanti terhadap masyarakat secara umum. Nah, di sini ada 2, kurangnya informasi mengenai operasi dengan kurangnya pelayanan kepada petani oleh petugas UP. Yang saya ingin tanyakan sama Saudara Kasim, eh, apakah betul ini yang nomor 2 ya, kurang pelayanan kepada petani ini hal yang tidak cukup serius mesti ditangani. Kenapa harus memilih memberikan informasi dulu, bukan pelayanan terhadap petani? Ya, baik Pak, saya izin menjawab. Jadi memang 2 isu ini cukup berkaitan sebenarnya Pak. Jadi untuk kurangnya pelayanan ini hanya khusus bagi atau oleh petugas OP. Nah, sementara kondisi saat ini itu petugas OP-nya saja masih kurang mengetahui tugas dan fungsinya dan informasi terkait bagaimana pemeliharaan dan pengoperasian irigasi itu sendiri. Makanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan informasi dan edukasi, ya kami fokuskan di awal ini untuk memberikan informasi, khususnya melalui sosial media. Jadi itu Pak yang saya Nah, identifikasi. terkait operasi dan pemeliharaan saluran, ya, terkait operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, itu selama ini diserahkan ke siapa? Jadi kalau kami di UPT yang di strukturnya mulai dari pengamat irigasi, kemudian ada beberapa staf operasi dan pemeliharaan, dan juga juru pengairan atau juru operasi dan pemeliharaan. Nah, baru di bawahnya yang melaksanakan di lapangan setelah juru bersama juru yaitu petugas pintu air yang langsung melayani kepada petani. Jadi yang dimaksudkan kurangnya pelayanan ini oleh petugas pintu airnya ini Pak, yang Nah, maksudnya masih mengenai operasi sendiri, nanti operasi sendiri dan pemeliharaan saluran irigasi itu diserahkan ke para petugas ya. ya Pak, para Berarti di petugas instansi apa unit kerja kita ya, di di UPT. OPT-nya ya. Terus kaitannya dengan pemberian informasi terkait operasi pemeliharaan saluran untuk petani? Nah, jadi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan ini sendiri Pak, kami pasti dan harus memang berkoordinasi dengan para petaninya Pak, atau ada di sini namanya P3A, petani pemakai air, perkumpulan petani pemakai air, yang mana yang berhubungan langsung dengan mereka yaitu petugasnya. Sementara mereka sendiri kurang informasi siapa petugasnya, apa tugasnya mereka, dan kami kontribusinya harusnya seperti apa di dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Jadi memang petani ini bukan cuma bertani Pak untuk di daerah irigasi ini, mereka juga berkontribusi dan harus tahu karena kalau kurangnya informasi tadi masih terjadi, nah, banyak petani yang mungkin dia buka pintunya sendiri
Bahkan ada beberapa mungkin sampai merusak fasilitas di bangunan-bangunan irigasi itu sendiri, Pak. Nah, itu makanya nanti eh, apa terkait ya terkait pemeliharaan ya, maupun operasional yang seperti saudara jelaskan tadi, tentunya lebih fokus ya, nanti lebih fokus edukasinya itu ke para petani berarti kan, Ya, karena mau tidak mau suka tidak suka, kalau petugas mah memang itu kewajibannya dia mengetahui semua itu, gitu. Cuman betul. apa eh, pemanfaatkan media sosial ini kan hanya untuk mempermudah mungkin eh, tanpa harus bertemu langsung dengan petani, sehingga apa yang menjadi misi Anda, ide Anda itu bisa tersampaikan melalui medsos itu terkait bagaimana tugas-tugas Anda di lapangan selaku petugas operasi ya, petugas operasi dan pemeliharaan, dan terkait salah satunya juga keterlibatan atau tanggung jawab pemakai air dalam memelihara maupun operasionalisasi eh, terkait pembagian air itu atau pemanfaatan air itu dan air itu yang utama. Jadi bukan masalah Anda itu mengunggah konten yang itu edukasi itu bukan, tapi bagaimana nanti dengan media sosial itu apa yang Anda idekan itu bukan hanya sekedar tersampaikan. Kalau tersampaikan mah gampang, betul nggak? Kalau hanya tersampaikan gampang. Tapi bagaimana mereka yang Anda sebut P3A tadi itu betul-betul bisa eh, selain efektif juga efisien dalam penggunaan air itu tadi. Yang pertama. Terus yang kedua, eh, bisa memelihara, kan? Bisa memelihara eh, sarpras-sarpras yang ada di situ terkait tata kelola air di situ. Karena eh, biasa perilaku ya. Kita kalau bicara perilaku kan tidak hanya bisa dilakukan dengan sekedar edukasi, penyampaian kayak gitu. Nah, kalau itu mungkin salah satu indikasi permasalahan tadi, kan perilaku tadi ya, Ya, Saudara Kasim sampaikan ada perilaku pengerusakan, ya kan? Tidak sesuai dengan ketentuan buka tutup airnya, kan itu eh, kalau dari sisi pelayanan mungkin sangat mengganggu ya, betul. karena bisa saja eh, apa yang dilewati itu ya saluran itu irigasi itu sebenarnya untuk suatu saat tidak penting, tidak perlu, tapi karena itu tadi perilaku-perilaku yang tujuannya dalam tanda kutip destruktif ya, akhirnya Anda juga yang kena imbasnya terkait dengan tugas Anda di lapangan. Nah, itu intinya itu. Jangan hanya Anda sekedar seolah informasi itu sudah cukup berhenti hanya sampai penyebaran melalui konten. Tapi itu tadi. Jadi kalau Anda berpikir bahwasanya output dari kegiatan ini adalah sesuatu hasil yang signifikan merubah sekaligus selain apa? Selain memang dari sistem bisa berubah, tapi perilaku penggunanya ini juga harus harus berubah juga. Makanya nanti saya harapkan saudara bisa menunjukkan bukti bahwasanya keberhasilan itu, output yang diperluas itu berupa hasil itu bisa dibuktikan dan bisa diukur keberhasilannya. Itu. Makanya kalau bisa diukur harus ada data dulu ya. Sebelum Anda melakukan itu ada data seperti ini. Nah, setelah itu datanya jadi seperti ini. Nah, itu ada alat ukur untuk melihat
keberhasilan dari Anda punya ide-ide itu. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi nanti makanya sebelum Anda lari ke yang lain itu di latar belakang biasanya Anda harus tekankan dulu ini apa yang Anda mau rubah dari sisi itu gitu loh. Gitu. Kenyataannya bagaimana hari ini, kondisi sesungguhnya bagaimana, terus harapan kita ke depan dengan Anda punya ide itu bagaimana. Nah, itu nanti yang akan terstruktur ke bawah sampai bab 3, bab 4 dan seterusnya itu bisa disampaikan bahwasanya apa dengan adanya ini saya lakukan seperti ini, dampaknya seperti apabila tidak dilakukan begini juga dampaknya. Ah, itu jadi terukur nanti Anda punya tulisan ini, ya. Saya rasa itu. Jadi tolong nanti dikuatkan di latar belakang sehingga bisa menjelaskan banyak ide Anda ini dasar dari situ. Banyak ada kondisi seperti ini, saya idekan seperti ini. Jadi bukan hanya tersampaikan ya, saya ingatkan informasi itu bukan hanya tersampaikan, tapi kalau itu memang menjadi salah satu penyebab permasalahan, ya kalau bisa sampai ke implementasinya agar permasalahan itu bisa tertangani melalui ide-ide Anda itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muji atas saran dan masukan. Pak Kasim dicermati segala saran dan masukan dari penguji nanti kita diskusikan. Yang saya hormati Ibu Mentor, terima kasih banyak atas kehadiran dan dukungannya di dalam pelaksanaan seminar dan pembimbingan selama ini. Makasih banyak Bu Mentor. Iya, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak Penguji atas saran dan masukan. Makasih Bu Risna selaku host yang telah memfasilitasi. Iya, Terima kasih Pak Kasim atas upayanya sehingga eh, seminar ini berjalan dengan lancar. Kami kembalikan ke Terima Ibu kasih, Pak. Risna. ya, baik. Terima Terima kasih kasih Pak banyak. Yamin selaku coach dan Pak Priyadi selaku penguji yang sudah eh, berikan kesempatan untuk teman kita Pak Kasim Nursia Amsa setelah menyelesaikan seminar rancang aktualisasi ini dan juga kepada Ibu Pentor Ibu Sadriani Anwar. Terima Iya, kasih Bu makasih Bu. sudah Ya, makasih Bu. bersedia hadir mendampingi Pak Kasim. Selamat Pak Kasim, selamat beraktualisasi dan berhabituasi di OPD masing-masing. Sekian Terima untuk kasih, Bu. peserta atas nama Pak Kasim telah selesai dan kita ke peserta yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Izin Bu. silakan live, Ibu. izin live. Ya, Ya. silakan Ibu Mentor lead dari room ini. Pak Kasim silakan. Satu